Minasan, konnichiwa. Perkenalkan, kami dari kelompok 25 pada hari kami akan mau mempresentasikan tugas Digital Society, yaitu tentang Desa Duda Timur Karangasem. Sebelum itu kami juga akan memperkenalkan kelompok kami, yaitu ada saya sendiri, Krishna, Vera, Sania, Hana, Kayani, Valentin, Yoni, Meira, Helena, Julia, Subita, dan Sri. Itu saja untuk kelompok kami. Untuk berikutnya kami akan menjelaskan profil Desa Duda Timur yang terletak di Karangasem. Oleh tim yang bersangkutan, silahkan dipresentasikan. Terima kasih. Desa Duda Timur merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Secara geografis, Desa Duda Timur berada di bagian timur Pulau Bali, tepatnya di wilayah Kabupaten Karangasem yang dikenal sebagai kawasan Bali Timur. Untuk slide selanjutnya, Desa Duda Timur memiliki berbagai potensi pariwisata yang menjanjikan. Namun demikian, masih terdapat kekurangan dalam beberapa bidang yang menghambat perkembangan desa, yaitu bidang pendidikan dan bidang wisata. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian untuk bagian bidang pendidikan, terdapat beberapa kesulitan yang ada di Desa Duda Timur Karangasem. Antara lain adalah yang pertama merupakan kesenjangan akses akibat hambatan geografis. Kemudian, rendahnya literasi digital dan bahasa asing, serta kurangnya tenaga pengajar kompeten. Oleh karena itu, kami menawarkan solusi merupakan dengan membuat rencana pembelajaran kursus bahasa Jepang di Desa Duda Timur Karangasem. Solusi ini dilatar belakangi dengan adanya perkembangan globalisasi dan meningkatnya kerjasama internasional yang membuka peluang besar bagi masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam interaksi lintas budaya serta pendidikan, khususnya dengan Jepang. Namun, keterbatasan akses pendidikan bahasa asing ini, khususnya bahasa Jepang, sering menjadi hambatan bagi masyarakat untuk memanfaatkan peluang tersebut. Dengan mengintegrasikan pembelajaran bahasa Jepang, pengenalan budaya, serta kegiatan volunteer Jepang dan live cultural exchange, program ini diharapkan mampu menciptakan ruang belajar yang kontekstual, aplikatif, dan juga relevan dengan kehidupan masyarakat desa. Pendidikan menjadi langkah awal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar desa lebih berinteraksi di tingkat nasional maupun internasional. Kemudian untuk perencanaan pembelajaran dengan tujuan membekali peserta didik dengan kemampuan dasar berbahasa Jepang untuk berkomunikasi, menumbuhkan keberanian dan kepercayaan diri dalam menggunakan bahasa Jepang dalam situasi nyata, kemudian mengenalkan nilai-nilai budaya Jepang seperti sopan santun, kerjasama, dan saling menghormati, mempersiapkan masyarakat desa untuk menyambut tamu Jepang, relawan, atau kegiatan pertukaran budaya. Oleh karena itu, melalui tujuan ini kami mengharapkan pencapaian pembelajarannya adalah mengenal dan membaca huruf hiragana dasar dengan baik dan benar, menggunakan ungkapan salam dan perkenalan diri sederhana dalam bahasa Jepang, melakukan percakapan sederhana terkait kegiatan sehari-hari, memahami gambaran umum budaya Jepang dan perbedaannya dengan budaya lokal, serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan pertukaran budaya dengan relawan Jepang. Metode pembelajaran yang akan digunakan adalah metode komunikatif, metode kontekstual dengan mengkaitkan kegiatan sehari-hari, kemudian metode praktek langsung, serta metode role play atau kegiatan berperan seperti itu. Sekian untuk presentasi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai alur pertemuan program pengenalan bahasa dan budaya Jepang yang dirancang selama 8 minggu.
Untuk minggu yang pertama yaitu pengenalan bahasa dan budaya Jepang. Pada minggu pertama, peserta akan diperkenalkan mengenai Jepang secara umum, termasuk hubungan Jepang dan Indonesia. Peserta juga akan diminta untuk memahami tujuan belajar bahasa Jepang, mempelajari salam dasar atau aisatsu, serta mengenal budaya sopan santun Jepang yang menjadi dasar komunikasi sehari-hari. Untuk minggu kedua yaitu hiragana dasar. Minggu kedua difokuskan pada pengenalan huruf hiragana, yang dimana akan diminta untuk mempelajari cara membaca dan menulis hiragana, serta melakukan latihan sederhana agar terbiasa dengan bentuk dan bunyi huruf Jepang. Lalu minggu ketiga yaitu salam dan perkenalan diri. Pada minggu ketiga ini, peserta dimulai untuk menggunakan bahasa Jepang secara aktif. Materi mencakup perkenalan diri sederhana, seperti menyebut nama, asal, serta latihan percakapan berpasangan untuk melatih keberanian berbicara. Lalu minggu keempat yaitu percakapan sehari-hari dasar. Minggu keempat berfokus pada ungkapan sehari-hari, seperti mengucapkan terima kasih, maaf, dan permisi. Peserta juga mempelajari percakapan ringan dalam kehidupan sehari-hari, serta memahami gaya komunikasi orang Jepang. Lalu minggu kelima yaitu bahasa Jepang untuk menyambut tamu. Pada minggu kelima ini, peserta akan diminta untuk belajar ungkapan menyambut tamu dan bahasa sopan dasar. Materi akan dipraktikkan melalui simulasi menyambut tamu Jepang di desa, sehingga peserta dapat langsung menerapkannya seperti bahasa dan etika yang telah dipelajari. Lalu minggu ke-6 yaitu pengenalan budaya Jepang. Minggu ke-6 akan membahas mengenai kebiasaan sehari-hari orang Jepang serta perbedaan budaya Jepang dan Indonesia. Kegiatan ini akan ditutup dengan diskusi budaya agar peserta dapat saling berbagi pandangan dan pengalamannya. Selanjutnya untuk minggu ke-7 yaitu volunteer Jepang. Pada minggu ke-7 ini, peserta akan berinteraksi langsung dengan volunteer asli Jepang. Peserta akan belajar budaya melalui praktik seperti origami, permainan tradisional, dan aktivitas budaya lainnya, sehingga pembelajaran menjadi lebih hidup dan menyenangkan. Untuk minggu terakhir yaitu Live Cultural Actions. Untuk minggu terakhir ini merupakan puncak dari kegiatan program yang telah dibuat, yaitu Live Cultural Exchange. Peserta melakukan percakapan langsung dengan volunteer Jepang, melakukan sesi tanya jawab budaya, serta refleksi pengalaman belajar selama program berlangsung. Berikutnya adalah informasi-informasi singkat ya untuk potensi wisata Desa Duda Karangasem gitu. Jadi di sini tuh ada lokasi-lokasi turisnya. Yang pertama ada air terjun Jaga Satru. Jadi destinasi ini menawarkan suasana alam yang sangat asri dan tenang. Terletak di kawasan perbukitan, air terjun ini memiliki air yang jernih dan sering digunakan warga maupun wisatawan untuk aktivitas spiritual seperti melukat. Yang kedua ada wisata perkebunan salak sebagai ikon dari Karangasem. Desa Duda menawarkan pengalaman agrowisata yang autentik. Wisata dapat menyusuri perkebunan salak milik warga, melihat proses budidaya, hingga memetik dan mencicipi langsung buah salak yang segar. Lalu yang ketiga ada Bukit Putung. Tempat ini merupakan titik pandang viewpoint ya, legendaris yang menawarkan panorama alam yang luar biasa. Dari ketinggian Bukit Putung, Anda bisa melihat perpaduan antara lembah hijau yang rimbun dengan garis pantai dan laut lepas di kejauhan. Lalu yang terakhir ada Patung Dewa Brahma, berlokasi di kawasan yang sama dengan air terjun Jaga Satru. Berdiri sebuah patung megah Dewa Brahma catur muka setinggi 35 meter. Patung ini tidak hanya memiliki simbol religi bagi agama Hindu, tapi juga memiliki daya tarik visual yang ikonik bagi para fotografer dan wisatawan. Sekian adalah presentasi dari kelompok kami. Ya, jadi semoga dengan presentasi ini kita juga bisa merealisasikan, mungkin ada beberapa kelompok yang bisa merealisasikan ide-ide dari presentasi kami. Sekian, terima kasih sudah mendengar dan terima kasih.